Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awwalan bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan mengajak kepada para jamaah Jumu'ah semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan serius. Karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa bangsa kita setiap tanggal 22 Oktober yaitu memperingati Hari Santri. Maka melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan juga kepada para jamaah semuanya, marilah kita jadikan momentum Hari Santri ini sebagai sarana atau momen untuk introspeksi diri kita masing-masing terkait dengan kualitas kesantrian kita di dalam jiwa kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Terlebih lagi, apalagi Hari Santri di tahun ini di bulan Oktober bertepatan dengan bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jika kita lihat, maka sesungguhnya bagaimana kita melihat kualitas kesantrian dalam diri kita, maka seorang santri tidak lain dan tidak bukan segala gerak-geriknya, aktivitasnya tidak lain adalah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk menggapai ridha Allah ini tentunya dengan berbagai cara, termasuk yang sangat ditekankan dan diperintahkan oleh Allah adalah dengan tidak pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Karena dengan ilmu maka seseorang akan memiliki rasa khasyah. Ketika seseorang sudah memiliki rasa khasyah, maka disitulah kemudian insya Allah ridha Allah akan turun dan amaliyah-amaliyah yang dia lakukan berlandaskan ilmu yang telah dia peroleh. Maka dari itu Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu an, beliau mengibaratkan seorang mukmin yang mencari ilmu atau seorang mukmin yang bersemangat untuk menuntut ilmu apapun kondisinya, maka dia diibaratkan harus seperti seorang ibu yang memiliki anak lalu anak tersebut hilang. Maka sudah barang tentu seorang ibu yang kehilangan anaknya, maka dia akan mencari anaknya dengan serius. Itulah Imamuna Asy-Syafi'i memberikan tamtsil atau ibarat bagaimana pencarian ilmu itu seperti seorang ibu mencari anaknya. Maka bagi kita yang sudah tidak melalui jenjang formal, maka betapa banyak majelis-majelis ilmu yang dapat kita hadiri untuk mengupgrade ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kualitas kesantrian dalam diri kita tidak lain adalah bagaimana kualitas keimanan kita, kualitas kita menjadi seorang mukmin dan muttaqin.
Di dalam bahasa Arab, ketika disebutkan dengan menggunakan isim atau kata benda seperti al-mu'minun, maka ini memiliki karakter yang lebih kuat dibanding dengan diungkapkan dengan kata kerja. Karena kata kerja mengandung zaman atau mengandung waktu, sementara isim atau kata benda tidak mengandung waktu. Maka dari itu, ada beberapa hal yang bisa kita jadikan renungan sebagai sarana introspeksi dalam momentum Hari Santri ini. Jika kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, Allah berfirman mulai dari ayat yang pertama sampai ayat ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizuna illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithuna alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Jika kita lihat runtutan ayat-ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita ciri-ciri kualitas seorang mukmin yang luar biasa. Yang pertama adalah ketika sholat, dia khusyuk di dalam sholatnya, hatinya fokus sehingga anggota badannya pun terlihat tenang. Lalu yang kedua, menghindarkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat, serta senantiasa membersihkan jiwa dari penyakit-penyakit hati seperti syirik, riya, hasud, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, menjaga kehormatannya dari perbuatan zina, termasuk menjaga dari hal-hal yang bisa menggiring seseorang untuk berbuat zina. Lalu yang kelima, menjaga amanah dan janji, dan ini terkait dengan hak kepada Allah dan juga hak kepada sesama manusia. Lalu yang keenam, mereka senantiasa memelihara sholatnya. Maka 6 hal ini jika kita terapkan dalam introspeksi diri kita, sudah sejauh manakah kita berusaha untuk melakukan ciri-ciri dari 6 hal ini, maka sesungguhnya disitulah kita bisa mengambil momentum Hari Santri, apalagi yang bertepatan dengan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang yang sudah sampai mencapai level ini, Allah menyatakan dalam firman-Nya, ulaika humul warithuna alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, yaitu mereka berhak atas surga level tertinggi, yaitu surga Firdaus. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing langkah kita sehingga kita selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, semakin hari semakin baik, dan kelak kita kembali dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya mujibas sa'ilin. Wallahu subhanahu yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala
حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.